Halo sobat, kembali lagi ketemu dengan saya di video ini. Kali ini saya tuh menekankan ucapan Tuhan, firman Tuhan, sabda Tuhan pasti digenapinya. Tuhan itu pasti menggenapi semua firman-firman-Nya. Hanya saja mungkin kita sebagai seorang makhluk, kita sebagai ciptaan, kita nggak pernah tahu kapan waktu yang pencipta kita inginkan. Kita nggak akan tahu waktunya Tuhan itu datang. Tapi kita harus tetap percaya dan kita pahami kalau semua firman-Nya, semua sabdanya, semua ucapannya pasti digenapinya. Semua itu untuk kemuliaan-Nya. Tidak mungkin Tuhan mengucapkan sesuatu, berfirman, bersabda, tapi tidak digenapi, cuma bohong gitu aja. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin penglihatan-penglihatan yang sudah diberikan tidak digenapi. Itu nggak mungkin. Dia bukan Tuhan yang ingkar janji. Dia bukan Tuhan yang pendusta. Dia bukan Tuhan yang pelupa, tapi Dia adalah Tuhan, Sang Immanuel yang menyertai kita. Ketika firman-Nya sedang berlangsung, sedang dalam proses penggenapan, Dia adalah Immanuel, Dia adalah Allah yang menyertai kita. Dimana kita harus pahami dulu dasar-dasarnya. Dan saya kira kekristenan Alkitab itu adalah pemahaman yang sangat fair dan logis. Kalau di luar sana banyak orang suka menakut-nakuti gitu ya. Suka hoak gitu ya, memberikan ucapan-ucapan hoak gitu ya. Tapi Alkitab dan kekristenan itu masih fair. Bukan hanya sebuah menakut-nakuti, tapi Alkitab memberikan penghiburan dan kepastian bahwa kita disuruh percaya saja kepada Tuhan. Karena seraya waktu berjalan, Tuhan akan membuktikan dan akan menggenapi. Semua firman-firman-Nya, sabda ucapannya akan tergenapi. Kemuliaannya akan turun di dalam hidup setiap kita, dan kemuliaannya akan dinyatakan atas bangsa Indonesia. Sekalipun kita sekarang belum melihat nih, mana buktinya gitu ya. Mungkin sekarang kita belum melihat, atau sekarang kita belum mendengar. Tapi apa yang tidak pernah kamu lihat dan apa yang tidak pernah kamu dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, gak pernah ya kamu pikirkan itu, semua itu akan Tuhan sediakan bagimu. Semua itu akan Tuhan sediakan untukmu. Jadi kita gak pernah bisa tahu apa rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Kita nggak akan pernah tahu apa masa depan yang Tuhan siapkan bagi kita. Tapi kita hanya perlu percaya. Percaya saja. Semuanya akan Tuhan buat indah, tepat pada waktunya. Toh kita nggak tahu nih bencana-bencana apa yang akan terjadi ke depan, gitu ya. Kalau kemarin kita membahas ramalan Jayabaya, it's okay lah. Saya juga pernah membahas ramalan Jayabaya dan saya paham. Sekalipun di dalam ramalan Jayabaya tertuliskan 2024 sampai 2025, tapi makna dari 2024 sampai 2025 itu apa? Nggak ada yang tahu. Dan kemarin yang saya ucapkan akan terjadi gempa megatrust menjelang tutup tahun, itu terjadi di mana di Amerika terjadi gempa besar dengan kekuatan 7 skala Richter, termasuk di kepulauan
Pasifik. Dan itu benar-benar terjadi. Dan itu seturut dengan ramalan Jayabaya. Tapi di dalam ramalan Jayabaya ditekankan untuk tahun 2024 sampai 2025. Dan di dalam ramalan Jayabaya disampaikan tahun 2026 sampai tahun 2030 adalah tahun penyesuaian. Jadi akan terjadi tragedi besar, lalu akan terjadi tragedi penyesuaian. Orang-orang akan menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi, karena dampaknya di seluruh dunia. Di mana? Itu yang saya bahas dalam ramalan Jayabaya. Tapi yang ditekankan di dalam ramalan Jayabaya 2024, 2025, lalu 2026 sampai 2030. Dan lalu menjelang 2030 ke atas mulai tercetus suatu permasalahan besar secara global yang akan mengakibatkan perang dunia ketiga. Dan tentunya kita sudah melirik saat-saat ini aja, seluruh dunia sudah punya problematika dimana kemungkinannya juga bisa terjadi, juga bisa tidak. Tapi saya nggak fokus pada ramalan Jayabaya. Yang saya fokuskan adalah mengenai kebenaran firman Tuhan. Apapun yang sudah Tuhan firmankan, apapun yang sudah Tuhan ucapkan, Tuhan sabdakan, pasti digenapinya. Semua itu demi kemuliaan Tuhan. Tuhan itu nggak mau kalau kita melihat Tuhan sebagai Tuhan yang pendusta, abal-abal. Tuhan itu nggak mau kalau kita menilai Tuhan itu orangnya kecu, pribadi yang kecu, gonta-ganti terus, nggak ada kepastian gitu. Dan itu nggak mau gitu. Karena kalau Tuhan itu cuma kecu, cuma pemberi harapan palsu, hanya hoak, untuk apa kita bertuhan? Tentunya kita bertuhan supaya kita ingat kepada pencipta kita, supaya kita sadar ada kepribadian yang memberikan kepastian di dalam hidup kita. Kalau Tuhan itu kecu, Tuhan itu gonta-ganti terus, nggak ada kepastian, PHP gitu ya, pemberi harapan palsu. Untuk apa kita bertuhan? Untuk apa kita mengenal Tuhan? Tentunya kita mengenal Tuhan, kita mengerti Tuhan, kita ingin menjadi sekehendak dengan Tuhan, karena kita tahu Dia pribadi pencipta kita. Dialah sang pemberi kepastian. Dialah yang akan menentukan masa depan kita. Karena kehidupan kita ada di dalam genggaman tangannya. Dan itu video kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe video kali ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.